Masya Allah, maafkan diriku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kehidupan? Masih. Barusan ada anjing gila. Burunda beruntung lagi datang. Iya. Masih pada semangat masih. Ya Allah. Alhamdulillah, insyaallah. Masih dong. Masya Allah. Ya sudah, ayo. Mana pasiennya? Tadi ada Bang Glenn. Oke, silakan. Nah, Bang Glenn tadi lagi betulin mic Abang. Abang Andre, siap. selamat malam, selamat sore. Sore ya? Bang Andre, Muslim Kristen? Ya, yang lain boleh duduk ya sambil ngopi untuk nunggu buka puasa. Biarkan coba yang Kristen mejanya dihadapkan ke saya. Silakan. Saudara Andre, selamat Andre malam. Gaba. Bang Andre, monitor Bang Andre. Puasa dia, lapar kayaknya. Masya Allah. Izin dibawa dulu ya Bang Andre ya. Terima kasih. Ini banyak Kristen yang mau naik ini. Kasih Kang. Saya naikin ya, sebentar ya, satu-satu. Naikin. Ya Bang Jangan, monitor Bang Jangan. Semangat siang Bang Jangan. Ayo saudara Jangan, silakan. Kita perbincangkan antara Islam dan Kristen untuk mengasah otak kita ini, memahami keyakinan, kepercayaan dan agama kita berdasarkan dari hasil diskusi atau perbincangan lintas agama. Jangan menggunakan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sangat berat untuk teman-teman menepis apa yang Al-Quran uraikan. Semisal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Iblis turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Ini kata Quran. Kalau ini yang dijadikan acuan, maka Anda akan duduk di kursi pesakitan. Karena pondasi yang dibangun kemudian dalam keyakinan saudara itu tidak berlandaskan kepada isi Bible, pengajaran Yesus dalam hal ini. Kalau ditanya apakah Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Apakah kalian menyembah Yesus? Ya, menyembah Yesus. Apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Nah itu sudah kelihatan bohongnya kan? Tadi Yesus dilahirkan sebagai manusia. Kalian menyembah Yesus. Apakah kalian menyembah manusia? Kalian katakan tidak. Sudah bohong. Kena. Kalau Al-Quran yang dikaji itu kasihan. Maka kita jadikan teropongnya itu Bible. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah ini yang kita cari. Apakah Kristus ini yang datang kepada Nabi Muhammad atau Kristus ini yang datang kepada Paulus? Dia akan menyesatkan banyak orang. Apakah banyak orang ini adalah Islam atau banyak orang ini adalah Kristen? Itu yang harus kita diskusikan supaya tidak ada dusta, tidak ada penghujatan, tidak ada penistaan di antara dua agama yang bersaudara di negara yang kita cintai ini. Seperti itu. Silakan. Menurut Yesus, gelar penyesat itu sallallahu alaihi wasallam atau gelarnya adalah Kristus. Silakan. Gini Bang, ini judulnya ini diambil dari mana? Al-Quran atau dari Alkitab? Dari Bible ini. Yesus bukan Tuhan itu dari Bible. Maaf. Karena Kenapa? dalam Alkitab kami tahu saya buka enggak ada tertulis seperti Yesus bukan Tuhan. Ada Bang, ada banyak. Yesus banyak. bukan Tuhan. Kita lihat dalam Alkitab tertulis memang sedemikian seperti mana yang engkau catat saat ini.
Kalau tidak ada seperti yang tercatat seperti ini, berarti Islam kita sepakati adalah agama yang tukang asumsi agama orang lain. Silakan tunjukkan. Baik. Ya. Yang benar ya, Yesus bukan Tuhan. Tertulis begitu. Bukti bukan Tuhan di dalam Roma 1. Harus dengan catatan Alkitab bahwa tertulis demikian. Karena Anda harus bertanggungjawabkan tulisan yang Anda buat ini. Iya. Silakan. Roma 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari sperma Daud. Bukan Bang, saya mau yang tulisan Yesus bukan Tuhan. Itu manusia Yesus berasal dari sperma Daud. Sekarang kita asumsi bahwa kita sepakati bahwa Islam sperma Daud. Asumsi. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan berasal dari sperma Daud? Kita sepakati dulu dengan judul yang ada. Judul yang ada, yang kayak saya Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Naik di sini di koma itu bukti ini, bahwa Yesus bukan judul Tuhan. Ini berarti Anda yang harus bertanggungjawabkan. Silakan. Saya bertanggung jawab. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Itu tertulis itu. Tidak ada. Sperma Daud. Sementara pegang Alkitab ini Yesus berasal dari sperma Daud. Bang, yang Anda pertanggungjawabkan tulisan ini. Yesus bukan Tuhan. Pada hari ini telah lahir atau kalau tidak ada di Alkitab, silakan ambil di Quran kalian. Kalau tidak ada, ambil di Quran kalian, silakan. Enggak perlu. Oh iya, berarti kita sepakat ya. Asumsi adalah agama paling berasumsi adalah Islam. Bible tadi Anda tolak? Bukan tolak, karena tidak tertulis. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Anda tolak? Bukan. Di sini tertulis, di sini kita baca judulnya, Bang. Bukan kita framing. Iya. Atau kita sepakati bahwa Islam itu kebanyakan framing. Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus berasal dari sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Makanya Anda harus belajar, jangan sama dengan Muhammad tidak tahu baca tulis. Penghujat. Bukan penghujat, itu memang Quran kau yang mana Yesus bukan Tuhan. Itu Roma 1 nomor 3. Adalah orang teladan Islam, jangan malu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu berasal dari sperma manusia? Iya, tapi apakah di situ tertulis Tuhan Yesus bukan Tuhan? Jawab. Saya itu jelas itu. Yesus bukan Tuhan. Jawab. Itu sudah jelas itu. Yesus bukan Tuhan. Jawab. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud, sama dengan Yesus bukan Tuhan. Kenapa di mute? Yang mute itu penakut berarti. Gentle dong. Jangan mute. Saya minta judul seperti yang kau catat ini, yang kau tulis. Yesus bukan Tuhan. Mana dalilnya Yesus bukan Tuhan? Mana ayatnya tertulis seperti demikian? Kalau Anda Yesus bukan Tuhan, dalilnya Roma 1 nomor 3. Yesus orang di atas ini kita sepakat ya, dari sperma Daud. Anda minta dalil, mana bukti Yesus bukan Tuhan? Roma 1 nomor 3. Apakah tertulis Yesus bukan Tuhan? Kalau tidak tertulis dia berasal dari sperma Daud. Dia berasal dari sperma Daud. Itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Tulis di sini bukan berarti judulnya tapi bukan terdapat di Al-Qur'an. Yohanes 1 nomor 14. Firman menjadi daging. Iya, sama dengan dia bukan Tuhan. Firman menjadi daging, oke, saya setuju. Tapi ini daging Yesus itu Tuhan atau bukan? Daging itu Tuhan atau bukan? Gimana ini kau ini? Daging itu Tuhan atau bukan? Kenapa? Apakah ada hubungannya ketuhanan dengan daging? Daging itu Tuhan atau bukan? Adakah hubungannya ketuhanan dengan daging? Jawab. Karena Anda pintar. Tidak kan? ada. Tidak ada. Kenapa Anda? Karena Tuhan bukan daging. Sekarang Yesus bukan Tuhan, mana di ayat Alkitab atau di Quranmu? Jawab. Yohanes 1 nomor 14. Enggak ada. Berarti kalian ini framing selalu masalahnya. Yohanes kalian ini lagi puasa loh. Hargai bulan suci kalian. Lagi puasa, jangan berasumsi kitab orang. Yang tantrum aneh. Malu-maluin aja kalian. Kalian sini sudah banyak orang pintar. Ada Anda yang kesurupan. Rosifa. Miftah, jadi teman-teman sekalian, inilah ya. Bikin judul yang kayak gini. Iya, Bang Zuma. Iya, karena memang Yesus bukan Tuhan, dia adalah manusia yang berasal dari sperma Daud. Gimana sih saudara ini? Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Aduh, malu-maluin aja. Apalagi kepadamu, kamu keluar dari sini. Kepada siapa iblis itu turun? Kepada pembohong. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda pembohong.
Buktinya Roma 1 nomor 3 Yesus adalah berasal dari kita sperma bahas Daud. dulu judul. Kalau kita selesaikan judulnya dulu, makanya ganti Oke. judulnya. Makanya ganti Yohanes. judulnya. Yesus terjadi karena apa kau yang katakan tadi di Roma? Oke, saya terima judulnya kalau itu. Tapi ini Yohanes tidak 17 tertulis nomor Alkitab 3. gimana? Ini saja kalian sudah Yohanes asumsi. 17 Bagaimana kita nomor mau 3. lanjut? Yohanes 17 nomor lebih 3. mending ganti judulnya. Enggak bisa, bentuk apa? bisa. Mani atau apa Nggak yang kalian bisa. sebut itu silakan. Tidak Nggak bisa. Karena Makanya Yesus itu orang bukan banyak orang Tuhan. mengatakan bahwa kalian tukang framing karena ini tidak bisa Coba. mempertanggungjawabkan judul-judul Oke. kalian. Baik. Saya Ganti minta Anda judulnya. buktikan. Saya minta Anda buktikan ketuhanan Yesus. Silakan. Sudah, dia Satu menaik aja ke kalau surga ada. saja sudah membuktikan bahwa dia Tuhan. Kenapa kalian tidak percaya? Berarti Elia juga Tuhan. Iya, Karena dia naik ke surga juga. Elia itu Elia atas juga kuasa siapa? Tuhan. Elia itu atas kuasa siapa? Ha? Yesus Elia terangkat juga atas Tuhan, kuasa siapa? bukan atas kuasa dia sendiri. Tapi Tuhan naik Yesus ke surga atas terangkat kuasanya ke sendiri. surga atas Sudah, kuasa siapa? sudah jangan kalian Allah saja kalian nggak bisa naik ke surga. Tandanya Anda bahwa Emosi. Anda tidak berkuasa Allah kalian. Emosi. Bukan emosi, teman-teman. tapi saya hanya menjelaskan Emosi dia, kasihan loh. teman-teman. Cuma Iya. Anda diperalat Dia teman-teman kalian di sini. kita minta Anda tidak bisa supaya dia mempertanggungjawabkan, menunjukkan tidak bukti bisa mempertanggungjawabkan ketuhanan Yesus. Ternyata Kemudian- naik ke surga. Elia juga naik ke surga. dengan Anda keluar dari sini. Udah ya, gugur ya. Yesus dulu berasal judulnya dari ya, sperma Suma ya. Daud. Iya. Yesus bukan Tuhan. Iya, judul seperti itu yang kau tulis baru saya akui. Tetapi ini Yesus tidak ada di Alkitab, bukan tidak ada di Tuhan. Al-Quran. Kenapa kalian tulis seperti ini? Tadi dalilnya Begitu banyak. yang saya maksud. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Dia mengatakan dirinya bukan Tuhan. Yesus sendiri Iya, mengatakan tulis begitu. dirinya Yesus bukan mengatakan Tuhan. dirinya bukan Tuhan di kitab ini ya. Oke, Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan Ya, di ganti kitab judulnya ini Yohanes berarti. 17 nomor 3. Jadi teman-teman dia minta dalil Yesus bukan Tuhan. Roma 1 Ganti nomor judulnya 3. ini, ya ganti judulnya karena Kenapa mau ikuti kemauan Anda? Hah? Kenapa mau Iya, ikuti supaya Anda tidak kemauan malu. Kalau Anda diperalat teman-temanmu di sini. Sudah tahu-tahu tidak tercatat di Loh Alkitab. tidak, kenapa Anda mereka orang-orang yang ada di sini orang-orang cerdas yang bisa membedakan mana ketek kiri, mana ketek kanan. Bukan, ini menyatakan bahwa Anda tukang asumsi. Di Alkitab tidak tercatat sedemikian, di Al-Quran juga enggak. Ada Kenapa? Kalian Yohanes enggak? 17 nomor 3. Yesus bukan Tuhan. Di mana? Yohanes 17 nomor 3. Anda kalau dalam hukum, Anda kalau dalam Hidup hukum kekal sudah itu jatuh. adalah Anda kalau dalam mereka persidangan sudah mengenal jatuh. Engkau satu-satunya Tuhan. Anda pernah bikin skripsi Dan kah? Yesus Apakah kalau Anda bikin dikenal skripsi harus sesuai sebagai dengan apa yang kau utusan. teliti? Gitu. Itu bukti. Boleh nggak kita berdiskusi santai? Boleh nggak? Kalian di sini nggak gentle ya. Berarti Boleh Anda tidak tidak pernah berdiskusi membuat santai kita? skripsi. Karena Boleh membuat tidak skripsi kita diskusi itu, santai, membuat tanya skripsi jawab. itu harus sesuai dengan apa yang kau teliti. Ganti aja Bang Firma ya, turunin ya. Iya, ganti. ganti. Kenapa nggak bisa bertanggungjawabkan? Jadi kick saja nggak apa-apa. Tapi dia sudah malu. Ya, banyak ngomong. Yesus bukan Tuhan, dalilnya bertaburan. Hampir semua isi Bible membuktikan Yesus bukan Tuhan. Semuanya malah. Jadi Bible itu Ini sendiri juga sama. yang membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Bible yang membuktikan itu. Selamat sore. Ya, izin Gerindra. Ya, Ya, selamat sore Bang Kalasida. Di sore hari. Silakan Bang Kalau Kalasida. saya buktikan Yesus Tuhan bagaimana, Sum? Iya, silakan Anda buktikan. Silakan Anda buktikan. Matius 12 ayat 8. Silakan. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kan? Anak manusia. Apakah Anak pencipta langit dan bumi manusia. itu anak manusia? Anak manusia. Jangan dalil manusia, dalil Tuhan. Gimana sih kau ini? Mengapa anak manusia akan datang sehari Sabat? Karena Yesus yang anak akan datang manusia. juga anak manusia. Bilangan 23 nomor 19 Tuhan bukan anak manusia, Yesus anak manusia. Koplak lu. Yesus Koplak. itu bukan hanya sebagai anak Koplak. manusia. Ih, Ya, kamu membawa saya dalil. tanya,
Apakah anak ada anak manusia bisa memberikan hidup yang kekal? Saya tanya kamu semua. Allahu Bukan Akbar, dalil, Masya Allah, ya, Masya Allah, Nabi, Masya Allah, Masya Rasul yang bisa memberikan hidup yang kekal. Masya Saya akan Allah. tinggalkan kekristenan, bro. Kalau Allahu ada Akbar, Nabi, Masya Rasul Allah. yang bisa memberikan hidup yang Gak kekal. usah kafir aja kau nanti, kafir tetap kafir aja Nabi kau. itu hanya apa? Seperti Muhammad, hanya Yesus bisa memberikan apa? memberikan Kabar baik, hidup memberikan kekal peringatan, bro. Coba apabila baca Quranmu. orang Muhammad mengenalnya sebagai itu apa? Cuma memberikan apa? Peringatan. Muhammad hanya memberikan Yesus, apa? Membawa Yesus kabar memberikan gembira. hidup Tidak kekal. ada lebih dari Yesus memberikan hidup kekal Kenapa? apabila manusia mengenalnya sebagai apa? Jawab. Kenapa aku di mute? Kenapa? Jawab. Jangan bicara sendiri, makanya jangan bicara sendiri. Nah, Yesus makanya, memberikan hidup tunjukkan kekal. dalil Dengar. Nabi bisa memberikan hidup yang kekal. Yesus hidup kekal, memberikan hidup kekal apabila Yesus dikenal sebagai apa? Jawab. Sebagai Yesus memberikan utusan. hidup kekal. Oke, sebelum itu. Saya tanya, apakah ada utusan yang bisa memberikan hidup kekal? Pintar Ayo, jawab. sekali. Ayo, jawab. Berarti Apakah ada utusan bisa berarti Anda memberikan sudah hidup yang kekal? menjawab. Bukan, Anda bukan. bisa jawab, Anda sudah kamu. menjawab, saudara. Anda tidak bisa jawab utusan bisa memberikan hidup yang kekal. Coba tunjukkan. Ya, tunjukkan Quranmu. Saudara, di Muhammad dalam bisa kitabnya memberikan hidup orang yang kekal. Yahudi, dengar, Man. dengar, kita diskusinya santai-santai, jangan kesurupan ya. Jangan kesurupan. Tapi tunjukkan ya dalilnya. Anda sudah mengatakan, dengar dulu, Anda sudah mengatakan syarat untuk mendapatkan hidup kekal harus mengenal Yesus sebagai utusan. Oke? Berarti gugur. Mengenal Yesus sebagai Tuhan tidak dapat hidup kekal. Tadi Itu tema salah kita satu. Yesus Itu salah bukan satu. Tuhan. Itu Enggak. salah satu. Nah, sekarang apa lagi? Yang kedua, yang pertama, Yesus hanya sebagai utusan hidup kekal. Yang pertama cukup itu. adalah hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua apa? Belum cukup itu, bro. Belum Ya, cukup. yang kedua apa? Yang kedua apa? Pak, saya baca ya. Saya baca Ya, di. silakan. Silakan. Sebentar, saya baca ya. Saya baca. Bentar. Kita dua arah ya. Kita dua arah. Silakan. Kita dua arah. Silakan, santai aja. Ya. Oke, Yohanes pasal 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi bukan hanya Yohanes 17 ayat 3, bro. Yesusnya bukan harus itu. Dibaptis. Ya, Yesusnya memberikan hidup kekal. Dibaptis, bro. Yesus ini dikenal. Kemudian kamu kan katakan pernah Aduh, bicara mengatakan sendiri, bahwa teman-teman. wudu itu sama dengan wudu itu Bicara sama dengan sendiri. apa? Bicara sendiri dia, teman-teman. Mulai permanen juga gilanya ini. Bicara sendiri dia. Jadi kamu Tadi kan mengatakan, hidup ya, untuk wudu mendapatkan hidup kekal, yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua mengenal Yesus sebagai apa? Tadi kan utusan, kan sudah jawab Iya. utusan. Berarti Kan sudah mengenal jawab. Yesus sebagai utusan itu syaratnya untuk mendapat hidup kekal. Betul? Coba baca Yohanes Betul? 3 ayat 4. Itu salah satu, betul, tapi salah satu. Nah, betul. Cuma itu. Kedua Apakah kedua cuma itu, Yesus saya dikenal tanya? sebagai apa Apakah supaya cuma dapat itu? hidup kekal? Apakah Eh, itu cuma itu? eh. Saya tanya, Iya, makanya saya tanya. bertanya. Saya Pertama, tanya, apakah untuk cuma itu? mendapatkan hidup kekal, mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, Utusan. yang kedua Oke. mengenal Yesus sebagai apa? Apakah cuma itu? Apakah cuma itu? Iya, makanya saya tanya. Yang kedua Apa? mengenal Yesus sebagai apa? Oke, Yesus juga sebagai Tuhan. Saya sudah baca. Di mana tadi. dalilnya? Di mana dalilnya Oke. mengenal Yesus sebagai Matius. Tuhan bisa mendapat hidup kekal? Silakan. Matius, ya, Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas. Di atas situ anak Dia mengaku manusia. Tuhan. Di situ Dia anak mengaku manusia. Tuhan, bro. Dia mengaku Tuhan. Karena dia- Di situ dia di situ mengaku anak Tuhan. manusia. Berarti yang pertama, Iya, iya. dengar. Iya. Berarti yang Dia adalah pertama apa? Tuhan untuk memperoleh atas hidup yang hari- kekal, satu, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dua, mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga masih ada nggak? Mengenal Yesus sebagai apa? Tadi kamu harus dibaptis, kamu sudah dibaptis. Jadi harus mau masuk kerajaan Allah harus dibaptis. bro. Yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga
Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan. Dilahirkan kembali itu maksudnya apa? Kerajaan Allah. Dilahirkan kembali maksudnya apa? Dilahirkan kembali maksudnya apa? Dibaptis. Dibaptis. Siapa orang yang pernah Yesus baptis? Oh, Yesus tidak pernah membaptis, bro. Oh, berarti saya nggak mau. Saya nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Aku nggak mau. Nggak mau. Dan nggak mau. Itu bukan Yesus. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Yesus mengatakan itu bukan Yesus. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Ngaku-ngaku Yesus. Aku nggak mau. Kalau Yesus tidak pernah membaptis, aku juga nggak mau dibaptis. Dengar. Yang pertama memperoleh hidup kekal menurut Yesus. Apa teman-teman? Apa Dinda Uji? Percaya Pertama syaratmu mendapat hidup mengenal Yesus sebagai Rasul. Kedua mengenal Yesus sebagai anak manusia. Ketiga ini bermasalah, harus dibaptis. Tapi ternyata Yesus tidak pernah membaptis orang. Oga, kamu aja. Bang Juma, ngomong-ngomong. Yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga dibaptis. Nah ini bermasalah. Ada nggak Yesus pernah membaptis manusia? Nggak pernah. Oh enggak. Ya apa? Oke. Pertanyaan saya. Yesus tidak pernah membaptis. Maria, ibunya Yesus, pernah nggak dibaptis? Kalau pernah, silakan Anda baptis saya, silakan. Siapa yang pernah tidak Maria, ibunya Yesus dibaptis? Kalau ibunya Yesus pernah dibaptis, maka saya rela dibaptis. Ayo, silakan Anda baptis saya. Kalau Maria, ibunya Yesus pernah dibaptis, silakan. Tunjukkan utusan bisa memberikan hidup yang kekal. Mulai bocor. Mulai bocor. Yesus kalau mensyaratkan, Yesus kalau mensyaratkan kemudian harus dibaptis, maka emaknya yang pertama dibaptis. Mana? Buktikan kalau emaknya pernah dibaptis. Ayo. Apakah dia dibaptis sama orang Yahudi? Apakah dia dibaptis Yohanes Pembaptis? Apakah dia dibaptis oleh Pak Bom atau dibaptis oleh siapapun itu? Silakan kasih dalil. Di mana ibunya Yesus pernah dibaptis? Silakan. Di mana utusan bisa memberikan hidup yang kekal? Silakan. Mana? Silakan Anda tunjukkan. Ada tidak? Ayo. Mulai sakit dia. Kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hidup yang kekal, tak kasih dalil. Satu, tak kasih dalil. Yauma yajma'ukum liyaumil jam. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya menjadi orang yang soleh, mendapatkan surga, hidup kekal di surga. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Oke? Jadi kembali kita mengulas apa Yesus ini dan seperti apa Yesus ini supaya kita mengenal Dia agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama, menurut tadi manusia congor, dia katakan mengenal Yesus sebagai utusan, Rasul. Dan itu imannya umat Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah. Imannya umat Islam. Kemudian yang kedua yang dia sebutkan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu yang kemudian disebutkan oleh saudara kita siapa tadi? Si Congor, ya. Yang kedua adalah mengenal kemudian Nabi Isa sebagai sebagai anak manusia atau Yesus sebagai manusia. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Maryam ayat 19, datangnya Nabi Isa
melalui perantaraan ibunya Maryam diterangkan dengan sangat jelas, innama ana rasulu rabbiki liahaba laki gulaman zakiya. Yesus yang kita sebut Nabi Isa di dalam Al-Quran itu adalah seorang anak manusia yang suci. Lulus. Jadi syarat yang pertama apa tadi? Utusan Rasulullah. Ya, kemudian yang kedua anak manusia, dikatakan liahaba laki gulaman zakiya, anak laki-laki yang suci. Lulus umat Islam. Yang ketiga ini yang bahaya nih, baptis. Di mana Yesus pernah membaptis orang? Tidak pernah. Udah selesai berarti. Apakah Maria? Apakah kemudian baptis adalah syarat memperoleh hidup kekal? Tidak. Kalau iya, berarti ibunya Yesus tidak mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa? Ibunya Yesus tidak pernah dibaptis. Tidak ada dalilnya ibu yang melahirkan dia dibaptis. Hai, manras ya anak buai. Jadi ya silakan. Masya Allah. Masya Allah. Bang Mamet, selamat sore Bang Mamet. Ya sore. Kok kecil suaranya Bang Mamet? Monitor Bang Mamet. Sore, Tuli. Emosi dia belum apa-apa emosi. Aduh. Justru kalian yang emosi ku buat. Gaya lu selangit. Kalian ibunya Yesus emosi. Pernah dibaptis gak? Ibunya Yesus pernah dibaptis gak? Di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus kalau bapak tirinya Yusuf pernah dibaptis gak? Di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Musa pernah dibaptis gak? Di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Harun pernah dibaptis gak? Di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Abraham pernah dibaptis gak? Di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Salomo pernah dibaptis gak? Di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Harun pernah dibaptis gak? Di Alkitab tidak ada dikatakan. Ishak pernah dibaptis gak? Di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus oh tidak ada. Berarti ketika Yesus mengatakan aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus dibaptis dalam nama apa? Ayo, Yohanes di situ membaptisnya dengan apa dibilang? Ya, Yesus dibaptis dalam nama apa? Iya, di kitab Yohanes iya, bum. Yesus dibaptis dalam nama apa? mulai. Yesus dibaptis dalam nama apa? Aduh. Yesusnya dibaptis dalam nama Islam. Dengarlah kalian teman-temanku Islam. Ya, kok jadinya ke Islam tuh, teman-teman? Kok larinya ke Islam? Anda. Yesus dibaptis dalam nama apa? Yesusnya dibaptis dalam nama murid-muridku mengikuti aku, murid-muridku mengikuti aku. Aduh, murid-muridku mengikuti aku. Aku dibaptis dalam nama. Aku dibaptis dalam nama. Loh, itu apa di situ dibilang? Coba. Aku dibaptis dalam nama. Di situ dibilang apa di Yohanes itu apa? Malu dia, malu. Malu kau dia. Itu kalau bertanya cerdas. Malu dia, malu. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Aku dibaptis dalam nama. Tapi kau mengatakan dalam nama apa? Di Yohanes itu dikatakan apa? Coba baca. Iya, aku bertanya samamu kawan. Aku bertanya samamu. Aku bertanya samamu. Bang Suma bertanya samamu. Yesus dibaptis dalam nama apa? Juma Oon. Iya paman. Yesus dibaptis dalam nama apa? Adindaku. Iya paman. Yesus dibaptis dalam nama apa? Enggak ada jawaban teman-teman. Enggak ada jawaban. Satu yang pertama
Yang pertama tadi apa? Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Rasul. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga, mengenal Yesus sebagai orang yang diurapi Bapa, dibaptis dalam nama Bapa. Nah, sedangkan Kristen dalam prakteknya apa? Tidak mengenal Yesus sebagai utusan, tetapi mengenalnya sebagai inkarnasi Tuhan. Udah Kak Odia udah nangis dia, teman-teman. Cari yang lebih berbobot lagi. Oke, sudah 3 ya yang nangis. 3 atau 4? 4. 3. 4. Ayo naik lagi. Yang mau menangis giliran yang mau nangis lagi naik, silakan. Al-Quran akan semakin nyata kebenarannya, ya. Kata Al-Quran, maukah kepada siapa iblis itu bekerja? Lihatlah setiap pendusta, disitulah iblisnya. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Masya Allah. Kita sapa dulu Gurunda. Bang Ya, Paulino, silakan. Monitor Bang Paulino, apakah Anda dari agama Islam atau beragama Kristen? Ini tanya menanya atau gimana nih Timeng? Apakah Anda dari agama Islam atau agama Kristen? Ya puji Tuhan Kristen Bang. Oke, Kristen. Silakan mau berdiskusi Tanya, dengan saya Gurunda bertanya, Bang. Zuma. Silakan Oke, mau jangan berdiskusi. ya. Ini Ya. kan bukan debat kusir. Ya, siap Bang, siap. Silakan berdiskusi dengan Gurunda kita, yaitu Gurunda Zuma. Tafadhol Gurunda. Oke, Nah, baik. syukran akhina. Baik, ini temanya nih, Yesus bukan Tuhan. Ya gini, saya jawab ya. Ya kalau dia Ya. bukan Tuhan, kenapa dia bisa mati, dia bangkit, dia menyembuhkan orang mati, dia menyembuhkan orang lumpuh, berjalan, buta melihat. Baca kisah para rasul. Oke, silakan. Udah. Ya, sekarang Baca saya- kisah para rasul 2 nomor 22. Silakan. Ya apa? Baca. Ya apa tulis di situ? Baca. Saya nggak bawa. Saya nggak bawa. Kristen nggak bisa. Kristen dah hafal Bibelnya. Emang, tahu emang, Bibel? emang Islam hafal Al-Quran. Coba. Apa yang Alhamdulillah, meskipun kami tak hafal, tapi Al-Quran ada di dalam hati dan di pikiran kami. Ini, kalau Alkitab kami itu bukan dihafal, Tapi di mana? Alkitab Iya, di mana disimpan? dibaca. Bibelnya itu Anda simpan di mana? Bibel Anda simpan di mana? bukan dihafal. Kalian kan harus dihafal. Bibel Anda taruh di mana? Aku tanya. Anda taruh di mana Bibel? Gimana nih pertanyaannya? Pertanyaan saya, Bibel Anda taruh di mana? Di otak, di hati, atau di rak piring? Aku lagi di jalan ya Mas. Oh, berarti di rak piring, bukan di otak disimpan itu Bibel. Hah? Begitu? Ya gini Mas, pertanyaan kamu nggak masuk akal Mas. Kan kamu tadi Lu kok pertanyaan saya nggak masuk akal gimana tuh? Kok Kristen nggak hafal Alkitab Bibel kalian? Terus saya tanya, Saya kan kalian minta hafal nih, nggak ini Al-Quran? penghargaan. Ini kan kalian Anda kan- bilang Yesus bukan Tuhan. Ntar dulu saya ngomong. Ini ciri-ciri korban kelima ini teman-teman. Gini bang, mengguna yang paling hebat, yang paling jago. Gini nih. Bahwa kalau dia bukan Tuhan, memang ada ya. Iya, tadi dia tadi berasal dari sperma Daud. Saya tanya, Muhammad kalian bangkit nggak? Apa mujizatnya? Iya. Iya. Aduh, sakit jiwa ini Gurunda. Udah. Jadi saya minta tadi Anda membaca kisah para rasul. Kisah para rasul 2 nomor 22. Anda kan tadi menjagokan Yesus tuh. Nah, hai orang-orang Israel. Saya bacakan, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Ini yang diminta untuk mendengarkan orang Israel, bukan Kristen. Wajar kalau kalian tidak tahu. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepada kalian Bani Israel dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus beserta tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukan Yesus. Itu Allah yang melakukan melalui perantaraan ciptaannya bernama Yesus. Bang, ya. Saya motong ya sekali lagi tolong. Taulah berbahasa Gimana? Indonesia yang benar. Di mana ada kata Allah situ? Coba baca deh baik-baik. Itu ada. Itu
A-L-L-A-H. Itu ada. Ya. Itu bacanya apa? Allah. Karena ini berasal dari Quran, maka kami membacanya Allah. Loh, berasal dari Quran gimana? Lalu kalau bukan dari Quran, lalu dari mana ini? Kata Allah ini dari mana? Iya, di mana? Dari coba dari data tersiksa kau kan? Tersiksa kau kan? Tersiksa. Ini kalau agama diajarkan dengan cara-cara bohong kayak gini, tersiksa jemaatnya dibuat. Oke, aku ikuti. Enggak, kamu harus bertanggungjawabkan, pertahankan keyakinanmu. Ini ALLAH ini Anda ambil dari mana? Kok ada nongol di kitab Anda? Dari mana? Ya, dia emang Islam dengan Kristen siapa yang lebih luar? Iya. Pertanyaannya bukan ke situ. Siapa duluan, siapa belakangan, bukan. Pertanyaannya dari mana? Saudara, pertanyaannya bukan siapa duluan, pertanyaannya dari mana Bible atau lembaga Bible Indonesia, ya, lembaga apa itu? Lupa ayat Injil. Oh iya betul. Dari mana lembaga lupa ayat Injil ini mengambil kata Allah? Dari mana? Coba. Dari mana? Lembaga apa? Lembaga mana? Lembaga lupa ayat Injil. Dari mana dia ngambil kata Allah ini? Dari mana? Dari mana? Kasih jelas bang, lembaga apa? Banyak bang, lembaga lupa ayat Injil. Udah berapa kali kuulang? Lembaga itu lembaga apa? Ya lembaga yang kau sebut itulah lai. Oh, salah, nggak salah bang. Lalu apa dong? Wah berat LBI. Ini saudara-saudara. Apa ini? Gimana ini, saudara? Mau dipertahankan ini? Pasien juga. Aku juga ini. Dari mana Bible mengambil kata Allah yang kalian baca Allah? Dari mana? Dah 5 pasien gugur. Ada lagi pasien baru. Ya ini kan kita bulan suci Ramadan ya teman-teman. Jadi kita senyum-senyum aja ya sambil menunggu buka puasa ya. Gak usah terlalu tegang-tegang kali ya. Tapi kelas mereka itu cuman gitu loh Gurunda. Cuman ya kan hiburan aja nih kita cari. Iya, nggak ada yang mendalami Bible beneran gitu loh Gurunda. Iya, murid-muridnya Edis yang hanya bisa muter-muter lidah, nggak ada ilmu. Oke lah, kita sapa dulu Gurunda ya. Halo Bang Yoyol. Iya, silakan. Halo Bang. Halo. Ya, halo. Bang Yoyol. Iya. Waduh, ini nggak monitor ini Bang Yoyol. Halo Bang Yoyol, monitor. Bang. Oke, aku turunin ya Bang ya, gantian ya. Marah dia, marah. Karena temannya 5 tadi gugur, marah dia. Dia cambuk dirinya sendiri. Ini asli nggak ini? Di sini. Iya. Oh, nggak asli 500, cuma 500 pengikutnya. Neneknya yang datang ini, neneknya. Neneknya halo bro. Lidah ular. Berat saudara. Berat saudara. Yang lain turun. Mute. Yang lain turun. Mute. Berat saudara. Edis. Kapannya kau bisa sehat, Edis? Takut saudara. Cuma takut saudara. Mute. Turunkan yang lain saudara. Kamu sudah berhasil menggalang donasi dengan caramu berdiskusi begitu, Dis? Aduh, Edis. Bikin foto-foto kan, bikin semua foto apologi Islam dibuatnya. Habis itu dia nulis tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Alamak. Dis.
Kasihan kali nih orang-orang Kristen dibuat edis ini. Ayo teman-teman, kita naikkan lagi yang lain. Jaringan saya ya. Enggak, aman. Pak Heri, monitor Pak Heri style. Pak Heri izin di bawah dulu ya. Mohon izin ya Pak Heri ya, supaya cepat kita ganti dengan yang lagi aktif. Siapa ini yang Kristen? Coba nih. Nggak tahu saya yang mana yang Kristen nih. Bisa kecium nggak ya Kristen, gimana caranya ya? Ya bisa kecium itu. Monitor Pak, biarlah. Pak, biarlah monitor. Monitor Pak. Pak izin di bawah dulu ya Pak ya. Iya. Izin Pak. Kita izin dulu lah Mbak Ros. Kita nggak enak. Turun kan. Habisnya kita naik tapi diem aja. Iya. Coba kita naikinnya. Izin ya teman-teman Hermawati. Nah nih, silakan Bang apa ini? Jenderal, Bang Jenderal, monitor. Cantik kali namanya. Ntar saya sambil cari sini. Allahu Akbar, Masya Allah. Telah nyata bagi kita kebenaran itu kan ya. Tak ada yang keluar dari lisan-lisan mereka kecuali kebohongan. Kebohongan dan penipuan terhadap diri mereka sendiri. Betul. Bang Kiting monitor. Bang Kiting. Kenapa ini orang pada mau naik tapi nggak ini ya, Mbak Rosi? Mungkin orang tidur kali. Nah. Iya. Iya masa iya. Teman-teman Kristen, ini kesempatan saya kira. Kan kita ini kesempatan untuk diskusi santai, diskusi baik. Yuk. Mumpung lagi santai. Silakan Pak Dokter. Dokter khusus cinta. Ini kotak nih wajahnya nih. Mau saya naikin. Tadi ada teori katanya kotak wajahnya. Saya naikin. Pak Dokter monitor. Iya, monitor. Saudara Mas. Pak Dokter. Bapak ini Kristen atau Muslim? Saya Islam, cuman kelahiran dari mualaf, Pak. Mau tanya sih ini sama Bang Juma. Oh ya. Alhamdulillah. Oh ya, silakan. Ini silakan Pak. Cuma nanti mungkin izin terbatas ya Pak Dokter. Assalamualaikum. Siap. Ya, Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya posisi kan sekarang Islam, Pak. Kelahiran dari keluarga mualaf. Siap. Ini kan saudara-saudara saya kan masih banyak yang Cina sih, dari keluarga Cina. Iya. Itu kalau Lebaran silaturahmi ke non Muslim gimana, Bang? Silaturahmi, berkunjung maksudnya. Iya betul. Ya boleh aja, nggak apa-apa. Selama tidak melanggar syariat Islam, nggak apa-apa. Berbuat baik, berlaku adil kepada mereka saudara-saudara kita yang masih beda keyakinan dengan kita, ya nggak apa-apa. Itu tadi, selama masih tidak melanggar
kaidah-kaidah keislaman. Misalnya makanan yang diharamkan, sampai kita lupa